Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Nah, ada beberapa poin-poin dari materi himpunan ini yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu definisi himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, dan menentukan anggota himpunan, dan operasi himpunan. Nah, pertama kita masuk dulu pada definisi himpunan. Apakah itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Contoh definisi yang tidak jelas itu ada cantik dan ganteng. Menurut saya si A cantik, tapi menurut orang lain itu bisa saja. Nah, ganteng, banyak yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi menurut saya itu B saja. Kenapa tidak jelas? Nah, karena dia itu subjektif. Kesimpulannya begini, definisi yang tidak jelas ini mengandung kata sifat. Baik, kita masuk pada poin kedua, yaitu penulisan himpunan. Nah, ada beberapa cara menuliskan suatu himpunan. Yang pertama itu mendaftarkan. Contohnya A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kalau dengan kata-kata apa ya? Nah, ini 5 bilangan asli pertama. Nah, apabila menulis harus ada tanda kurung untuk menandakan bahwa ini adalah suatu himpunan. Nah, yang kedua itu adalah notasi pembentuk himpunan. Misalkan bisa kita tulis di sini A sama dengan ada tanda kurung kurawal. A sedemikian rupa ini ada A lebih kecil dari 6. Ini ada E bilangan asli. Nah, E ini dibaca elemen atau anggota dari bilangan asli. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu menyatakan himpunan dan menentukan anggota himpunan. Nah, pertama-tama kita membahas dulu menyatakan himpunan ya. Cara untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara, yaitu metode deskripsi, metode rule, dan metode roster atau tabulasi. Nah, pertama kita masuk dulu pada cara yang pertama ya, yaitu cara pertama metode deskripsi. Metode deskripsi adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya B adalah himpunan bilangan faktor dari 8. Nah, jadi metode deskripsi ini ciri-cirinya itu menggunakan kata-kata. Nah, contoh lainnya bisa kita tulis B dalam kurung kurawal faktor dari 8. Nah, contoh lainnya M sama dengan dalam kurung kurawal kumpulan huruf vokal. Baik, kita masuk pada metode kedua, yaitu metode rule. Di mana metode rule ini adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi, pada metode rule ini ciri-cirinya itu menggunakan notasi, baik itu X, Y, Z, ataupun lainnya. Contoh, nah, pada himpunan A ada nilai notasi-notasi. Cara membacanya begini. Himpunan A anggotanya adalah Y, di mana Y itu kurang dari 6 dan Y bilangan cacat. Jadi teman-teman harus perhatikan notasi yang ada dalam himpunan. Bisa juga dibaca singkat. Nah, sekarang coba perhatikan setelah garis lurus itu. Nah, singkatnya yaitu Y kurang dari 6 dan Y anggota bilangan C. C itu berarti cacat ya. Teman-teman harus juga tahu notasi-notasi himpunan seperti A itu asli, B itu bulat, dan C itu cacat. Nah, teman-teman harus teliti agar dapat menentukan himpunan. Contoh lainnya bisa dituliskan, dibaca X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10. X anggota asli genap. Jadi teman-teman cari X atau cari angka yang lebih dari 2 tapi kurang dari 10 dan bilangannya itu bilangan genap. Baik, kita
kita masuk pada metode ketiga, yaitu metode roster atau tabulasi. Nah, metode roster atau tabulasi ini adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Contohnya, B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 4, 8. Jadi anggotanya ini sudah didaftarkan dan sudah ditulis. Contoh lainnya kita lihat, B sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang menyatakan suatu himpunan. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang cara menentukan anggota himpunan. Oke, kita masuk saja sebagai contoh soalnya. Tentukan semua anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, B adalah himpunan faktor dari 8. Faktor dari 8 itu apa saja ya? Nah, faktor dari 8 itu bisa kita tulis B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 4, 8. Nah, metode yang pertama ini atau soal yang pertama ini itu termasuk metode deskripsi. Nah, kita masuk pada soal yang kedua. K adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, teman-teman, bilangan yang termasuk bilangan asli tetapi genap dan kurang dari 10 itu apa saja? Ya, benar. 2, 4, 6, dan 8. Nah, bisa kita tulis K sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8. Baik, kita masuk soal ketiga. 2 kurang dari 13. Set bilangan asli. Nah, berarti kita harus mencari bilangan asli ganjil yang kurang dari atau sama dengan 13. Berarti apa saja yang termasuk dalam itu? Nah, bilangan ganjilnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita masuk pada soal keempat. E sama dengan X lebih besar sama dengan Z kurang dari 15. X anggota prima. Nah, kita cari bilangan antara 2 sampai 15 yang merupakan anggota prima. Ingat, bilangan prima itu berarti bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Bisa kita tuliskan seperti ini. Baik teman-teman, tadi sudah kita menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama itu ada definisi, penulisan, menyatakan himpunan, dan menentukan anggota himpunan. Sekarang kita masuk pada operasi himpunan, yaitu irisan dan gabungan. Nah, pada operasi himpunan ada 4 ya, yaitu irisan himpunan, gabungan himpunan, selisih himpunan, dan komplemen himpunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 saja ya teman-teman, yaitu irisan himpunan dan gabungan himpunan. Yang pertama itu saya masuk pada irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi teman-teman, cari anggota dari himpunan A dan B yang sama. Kemudian lambang irisan himpunan itu seperti N, dibaca A irisan B. Nah, supaya lebih jelas kita masuk contohnya ya. Nah, ada contohnya. Ada himpunan K dan L, di mana anggota himpunan K itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11. Dan anggota himpunan L yaitu 2, 4, 6, dan 8. Tentukan irisan himpunan K dan L. Nah, kalian tinggal cari anggota himpunan K
dan L yang sama. Nah, anggota yang sama pertama adalah 2. K irisan L sama dengan 2. Jika digambarkan dalam diagram Venn, hasilnya akan seperti ini. Nah, dari diagram Venn ini disebut dengan irisan himpunan K dan L, yaitu adalah 2. Jadi anggota irisannya itu anggota yang sama. Baik, kita sudah mempelajari atau saya sudah menjelaskan bagian irisan himpunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan himpunan, di mana gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B. Jadi, untuk mencari gabungan himpunan, teman-teman nanti harus gabungkan anggota A dan anggota himpunan B menjadi satu himpunan. Tapi untuk anggota yang sama cukup dituliskan satu kali. Lambang himpunan yaitu lambang gabungan himpunan yaitu berbentuk U, bisa dibaca A gabungan B. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Contohnya di sini bisa kita tuliskan A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan anggota himpunan B ini yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, untuk mencari A gabung B berarti kita gabungkan semua anggota himpunan A dan B menjadi satu. Kemudian untuk anggota yang sama kita cukup tuliskan satu kali saja. Tentukan gabungan himpunan A dan B. Nah, teman-teman perhatikan himpunan A dan B yang sama yaitu 3 dan 5. Cukup kita tuliskan satu kali saja, seperti A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 11. Nah, kita bisa buat dengan diagram Venn seperti ini. Baik, itulah tadi materi tentang himpunan yang bisa saya jelaskan, mulai dari definisinya, penulisannya, cara menyatakannya, menentukan anggotanya, dan operasinya bagaimana. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.